Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Galang Adiluan, peserta pelatihan dasar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2025 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Pangkal Pinang, Angkatan 8, Kelompok 1. Pada tugas video kali ini, saya akan menjelaskan ulasan dan pemaknaan terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN, serta proses dan substansinya. Manajemen ASN dan Smart ASN merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai negeri sipil. Manajemen ASN berfokus pada pengelolaan ASN secara keseluruhan, mulai dari rekrutmen hingga pensiun, dengan tujuan menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan bebas dari intervensi politik serta praktik KKN. Sementara itu, Smart ASN menekankan pada pengembangan kompetensi ASN agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal penguasaan teknologi dan komunikasi, serta memiliki berbagai kemampuan lain yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Ulasan dan pemaknaannya. Manajemen ASN bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, ada prinsipnya. Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia seperti perencanaan, rekrutmen, pengembangan, promosi, dan pensiun. Yang ketiga, ada fokus. Meliputi pengelolaan seluruh aspek kehidupan ASN, termasuk disiplin, kinerja, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan. Terus ada landasan hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN. Terkait penerapannya, berbagai kebijakan dan program pemerintah bertujuan untuk mewujudkan manajemen ASN yang efektif dan efisien. Terus ada Smart ASN. Yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN agar mampu menghadapi tantangan zaman, terutama dalam era digital. Terus ada kompetensi, meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, networking, dan kemampuan berwirausaha atau entrepreneurship. Fokus, pengembangan kompetensi ASN agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Penerapan, melalui berbagai pelatihan, pendidikan, dan program pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Manfaatnya, ASN yang smart akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan efisien, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. Hubungan manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN dan Smart ASN saling melengkapi. Manajemen ASN menyediakan kerangka kerja untuk pengelolaan ASN secara keseluruhan, sedangkan Smart ASN menekankan pada pengembangan kompetensi ASN agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam era digital. Dengan kata lain, Smart ASN adalah bagian dari implementasi manajemen ASN. Pentingnya literasi digital. Dalam konteks Smart ASN, literasi digital menjadi sangat penting. ASN dituntut untuk mampu menguasai berbagai teknologi informasi dan komunikasi, serta mampu memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Literasi digital juga mencakup kemampuan untuk berpikir kritis dalam menggunakan informasi yang tersedia di dunia maya, serta mampu melindungi diri dari berbagai risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi. Kesimpulan, manajemen ASN dan Smart ASN merupakan dua hal krusial dalam upaya membangun birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel. ASN yang smart akan menjadi aset yang berharga bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menjawab tantangan zaman. Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung penerapan manajemen ASN dan Smart ASN secara optimal.
Untuk prosesnya, pembelajaran teoritis, memahami konsep dan teori tentang manajemen ASN dan Smart ASN, termasuk prinsip-prinsip manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua ada analisis kasus, menganalisis kasus-kasus nyata tentang manajemen ASN dan Smart ASN untuk memahami aplikasi konsep dan teori dalam praktik. Yang ketiga, diskusi dan kolaborasi, berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk memahami perspektif dan pengalaman yang berbeda-beda. Yang keempat ada pengembangan rencana aksi, mengembangkan rencana aksi untuk menerapkan konsep dan teori manajemen ASN dan Smart ASN dalam praktik. Untuk substansinya, yang pertama, manajemen ASN memahami prinsip-prinsip manajemen ASN termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua, Smart ASN memahami konsep Smart ASN termasuk S. Spesifik, M. Measurable atau terukur, A. Achievable atau dapat dicapai, R. Relevan dan terakhir T. Time bound, terbatas waktu. Yang ketiga ada pengembangan kompetensi, mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi ASN yang efektif termasuk kompetensi teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Yang keempat, pengelolaan kinerja, memahami cara mengelola kinerja ASN termasuk perencanaan kinerja, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian, pengalaman belajar tentang materi manajemen ASN dan Smart ASN dapat membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang manajemen ASN yang efektif dan pengembangan kompetensi ASN. Sekian penjelasan saya tentang materi manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Vietnam, Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta.